Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai ekosistem serta hal-hal yang ada di dalamnya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Mukhlisin, Master Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Wulandari Nikitawati dengan nomor NPM 191030058. Materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu 1. Peran dan komponen ekosistem, 2. Daur biokimia, 3. Pencemaran, 4. Konservasi. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu peran dan komponen ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem dapat diartikan sebagai suatu satuan fungsional dasar yang di dalamnya terdapat proses interaksi organisme dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup. Sebagai suatu satuan fungsional, dalam ekosistem selalu terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi tersebut meliputi aliran energi, rantai makanan, perkembangan, pengendalian, dan siklus biogeokimiawi. Lalu bagaimana peran dan komponen ekosistem? Di dalam ekosistem terdapat individu atau populasi yang masing-masing memiliki peran tersendiri terkait interaksinya dengan lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup. Suatu individu atau populasi memiliki kekasan fungsi dalam ekosistem yang dinamakan dengan relung. Berdasarkan peran khas tersebut, suatu populasi atau individu dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dekomposer, dan detritivor. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah kelompok organisme yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Oleh karena itu, kelompok ini disebut sebagai organisme autotrof. Organisme autotrof memiliki klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis. Contoh dari produsen adalah tumbuhan hijau, beberapa bakteri tertentu, dan ganggang hijau biru. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan senyawa organik. Dengan kata lain, tidak mampu membuat makanan sendiri. Kelangsungan hidup organisme ini bertopang pada makhluk hidup lain. Contoh dari konsumen adalah hewan dan manusia. Yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer merupakan kelompok organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. Zat-zat organik yang masih bersifat kompleks akan diuraikan oleh dekomposer ini sehingga menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa sederhana tersebut kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk membuat makanan. Yang terakhir ada detritivor. Detritus adalah jaringan hewan atau tumbuhan yang telah hancur, sedangkan detritivor adalah sekelompok organisme yang memakan detritus atau bangkai. Materi selanjutnya saya akan membahas mengenai daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Menurut Campbell, daur biogeokimia merupakan serangkaian dari berbagai macam nutrien yang melibatkan komponen abiotik dan biotik pada suatu ekosistem. Unsur kimia yang terkandung di alam akan beredar melalui sistem tertentu dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi menuju lingkungan. Seluruh zat-zat kimia yang beredar tersebut akan melewati ekosistem secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Apabila suatu makhluk hidup atau organisme telah mati, maka tubuh organisme tersebut akan dirombak atau diuraikan oleh dekomposer menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang kemudian dikembalikan lagi ke lingkungan. Nah, peredaran senyawa atau bahan abiotik oleh komponen biotik dan kembali lagi menuju lingkungan inilah yang dinamakan dengan siklus biogeokimia. Daur biogeokimia dapat dikelompokkan menjadi beberapa siklus. Beberapa siklus tersebut diantaranya daur nitrogen,
daur fosfor, daur karbon, dan daur air. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai daur nitrogen. Jalur nitrogen untuk memasuki ekosistem adalah dengan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yaitu pengubahan nitrogen yang dilakukan oleh bakteri sehingga berubah menjadi zat yang dapat digunakan untuk mesintesis senyawa organik bernitrogen. Amonikasi adalah proses mendekomposisi nitrogen organik hingga menjadi senyawa NH4. Pada proses nitrifikasi, bakteri nitrifikasi mengubah NH4 menjadi NO3. Kemudian pada proses denitrifikasi, NO3 digunakan oleh bakteri denitrifikasi untuk metabolisme dan akan menghasilkan nitrogen kembali. Kemudian yang kedua ada daur fosfor. Senyawa fosfor terbagi menjadi dua, yaitu fosfor organik yang terdapat pada tubuh organisme dan fosfor anorganik yang terdapat di batuan dan alam bebas. Fosfor abiotik yang terdapat di alam akan digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk dan menghasilkan senyawa organik. Nah, senyawa organik ini akan diuraikan kembali oleh dekomposer dan terbentuk kembali fosfor anorganik. Yang ketiga ada daur air. Air hujan akan jatuh ke daratan dan diserap oleh tanah. Sedangkan air hujan yang turun di perairan akan mengalir bersama sungai, danau, dan bermuara ke laut. Sinar matahari akan menyebabkan terjadinya proses evaporasi atau penguapan. Selanjutnya, uap air ini akan naik ke atmosfer membentuk awan, dan awan ini kemudian akan berubah menjadi hujan kembali. Kemudian yang keempat terdapat daur karbon. Karbon pada alam bebas digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan menghasilkan senyawa karbon melalui ekskresi dan defekasi. Sisa organisme seperti jasad akan diuraikan oleh dekomposer dan menghasilkan senyawa karbon yang akan dilepas ke atmosfer, dan karbon pun akan terbentuk kembali. Materi selanjutnya akan membahas mengenai pencemaran. Kondisi pencemaran di Indonesia. Menurut Badan Statistik Nasional atau disingkat BPS, pencemaran di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kasus pencemaran lingkungan. Nah, kasus pencemaran lingkungan apa saja yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia? Yang pertama adalah kasus pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau bercampurnya zat asing atau polutan ke lingkungan udara yang menyebabkan menurunnya kualitas udara sehingga akan berpengaruh mengganggu kehidupan manusia serta makhluk hidup lain yang ada di muka bumi. Pencemaran udara pada umumnya disebabkan oleh asap-asap kendaraan bermotor maupun asap yang dihasilkan oleh industri. Kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat asing atau polutan ke dalam perairan yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air pada perairan tersebut, sehingga akan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem. Air merupakan salah satu unsur utama penunjang kehidupan, maka jika air tersebut tercemar, kehidupan makhluk hidup baik di perairan maupun di luar perairan akan terganggu. Ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya atau bercampurnya zat asing atau polutan ke dalam area tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah sehingga akan mengganggu atau mengubah keseimbangan ekosistem pada area tanah tersebut. Polutan penyebab pencemaran tanah ini contohnya adalah pestisida, sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun industri. Materi selanjutnya adalah konservasi. Apa itu konservasi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur mengenai
konservasi sumber daya alam hayati, dipaparkan bahwa konservasi pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam, khususnya hayati, dengan pemanfaatan yang dilakukan secara bijaksana, demi menjaga kesinambungan persediaannya dengan tetap senantiasa menjaga, memelihara, melestarikan, dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dengan demikian, tindakan konservasi yang dilakukan meliputi pengawetan keanekaragaman jenis baik fauna maupun flora beserta dengan ekosistemnya, pelindungan pada sistem penyangga kehidupan, serta pemanfaatan sumber daya alam sekaligus beserta ekosistemnya yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Contoh dari konservasi adalah sebagai berikut. Contoh dari konservasi adalah yang pertama ada Suaka Marga Satwa, yang kedua ada cagar alam, yang ketiga ada hutan lindung, dan yang keempat ada taman nasional. Kemudian, apa sih pentingnya konservasi? Yang pertama, untuk memelihara dan melindungi alam beserta ekosistem di dalamnya. Yang kedua, menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga, memelihara, dan melestarikan alam. Yang ketiga, untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Yang keempat, menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Yang kelima, melindungi dan menjaga benda-benda purbakala atau sejarah. Yang keenam, melindungi ekosistem dari faktor alam dan mikroorganisme. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.